Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi di mata pelajaran prakarya bersama Bu Juli Lestari. Dan pada pembelajaran di pertemuan yang ke-7 ini, kita akan belajar tentang konstruksi miniatur rumah. Nah, tujuan kita belajar tentang produksi konstruksi miniatur rumah ini yaitu kita bisa merancang rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, membuat, menguji, dan kita dapat merepresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah itu berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab gitu. Nah, silahkan kalian persiapkan alat tulis apabila nanti ada yang perlu kalian catat ya, hal-hal penting atau tambahan materi. Nah, satu lagi, tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai hand sanitizer. Mengenal bagian-bagian dasar rumah. Nah, jadi rumah itu tuh merupakan salah satu tempat tinggal yang kita gunakan untuk berlindung dari pengaruh cuaca ataupun beristirahat gitu. Nah, jadi bagian-bagian dasar rumah itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada bagian bawah atau dasar. Jadi bagian ini tuh terletak di bagian bawah atau yang biasa kita sebut dengan lantai gitu ya. Nah, jadi lantai itu tuh bisa terbuat dari berbagai macam bahan gitu. Misalnya ada tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Jadi tergantung keinginan para pemilik rumah gitu. Kita mau pakai apa itu terserah yang mau bikin gitu. Yang kedua itu ada bagian tengah atau ruangan rumah gitu. Nah, bagian itu terletak di bagian tengah. Nah, jadi biasanya itu bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Jadi kalau idealnya rumah itu tuh punya 5 ruangan utama. Yang pertama ada tamu, kamar tidur, ada ruang keluarganya, kamar mandi, dan juga dapur. Yang ketiga itu ada bagian atas atau penutup rumah. Nah, jadi ya seperti helm gitu yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah itu juga harus kuat dan kokoh. Nah, fungsinya sendiri untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya tentunya. Jadi kayak menahan panas, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu gitu ya. Nah, jadi untuk bagian ini itu biasanya kita terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan juga pergola. Jadi yang kedua itu adalah membuat sebuah miniatur rumah itu nggak mudah gitu ya. Kita dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya untuk alat, misalnya kita di rumah punya penggaris, gunting, cutter, kuas gitu. Kalau untuk bahannya kita bisa pakai polistirena atau styrofoam bekas itu bisa, atau korek api, stick es krim, kardus, triplek, perekat gitu ya. Pakai bahan-bahan yang mudah aja di rumah gitu. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, itu jadi di sini ada 2 teknik. Yang pertama ada sambungan tetap dan yang kedua sambungan tidak. Nah, jadi untuk sambungan tetap sendiri itu sambungan yang bersifat tetap. Nah, sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu gitu. Contohnya sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling dan juga sambungan las. Nah, yang kedua itu ada sambungan tidak tetap atau semi permanen. Itu sambungan yang sifatnya itu sementara, jadi bisa dibongkar kapan saja dalam kondisi kapan aja. Contohnya sambungan mur, baut, ulir, dan sambungan pasak. Nah, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Jadi ada 3 step utama gitu ya dalam pembuatannya. Yang pertama ada menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua ada membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan gitu. Yang ketiga ada melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Membuat miniatur rumah itu berdasarkan rancangan. Dan kita alas maket. Jadi pembuatan maket itu biasanya diawali dengan pembuatan alas maket. Nah, jadi alas maket itu sebuah tempat di mana kita akan membangun rumah di atasnya. Jadi alas maket itu seumpama jadi tanahnya gitu atau daratannya gitu. Yang kedua kita buat lantainya. Jadi lantai itu kan udah tahu ya, lantai itu kan dasar rumahnya. Jadi lantai itu bisa kita buat sesuai kebutuhan gitu, tergantung beberapa lantai rumah yang akan dibuat. Nah, jadi yang ketiga ada dinding gitu. Nah, dalam pembuatan dinding itu kita harus ngikutin bentuk lantainya juga yang kita buat tadi. Walaupun nantinya tuh akan beberapa ada tambahan bentuk yang terdapat pada si dinding tersebut.
Nah, jadi untuk membuat dinding yang berbentuk lengkung bisa kita gunakan alternatif lainnya, misalnya pipa, botol plastik, bambu, atau apa saja yang memiliki skala dan bentuk yang benar-benar lengkung. Gitu. Nah, lalu kita punya atap. Gitu. Untuk atap ini itu untuk bagian tersulit gitu ya dalam pembuatan sebuah rumah. Nah, kita harus mengukur kemiringannya gitu. Jika kita kurang tepat mengukur kemiringannya itu, maka bentuk atap itu tidak akan cocok dipasangkan sama dinding yang dibuat atau rumah yang sudah dibuat gitu. Jadi alasnya itu harus disesuaikan dengan perencanaan atap yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu ada pewarnaan. Nah, jadi untuk kegiatan pewarnaan ini dilakukan dengan menambah keindahan pada miniatur rumah yang sudah kita buat tadi. Mau warnanya merah, kuning, hijau, atau apapun itu untuk cat rumahnya. Untuk kita sesuaikan juga nih kalau untuk tanahnya kita mau warna apa nih lantainya gitu. Lalu ada pemasangan. Jadi ini tuh merupakan tahap akhir dalam pembuatan miniatur rumah. Jadi pemasangan ini meliputi pemasangan miniatur rumah pada alas maket, aksesoris pada alas maket, dan pemasangan bagian-bagian series lainnya. Nah, yang terakhir itu ada melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Nah, jadi finishing ini tuh diperlukan untuk mempercantik miniatur rumah. Di samping itu, kita juga sebelum memulai pembuatan itu, kita juga harus memperhatikan beberapa keselamatan kerja berikut demi keamanan dan kenyamanan kita, diri kita yang bikin, dan juga orang lain. Yang pertama, kita punya keselamatan diri saat bekerja. Kita harus memperhatikan keselamatan benda yang kita gunakan. Lalu keselamatan lingkungan tempat kita bekerja, jangan sampai kotor. Terus jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Lalu gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan dari benda tajam ataupun lem. Demikian penjelasan materi di video kali ini. Apabila kalian masih ada pertanyaan atau materi yang belum kalian ketahui, gitu, kalian bisa langsung tanyakan kepada Bu Juli melalui nomor WA. Gitu. Nah, semoga kita sudah bisa tatap muka, dan saat tatap muka insya Allah nanti kita bisa mempraktikkan bersama-sama di dalam kelas untuk membuat miniatur rumah gitu, dengan barang-barang yang tersedia di lingkungan sekitar. Gitu. Nah, sekian. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.